Bab 2. Pengalaman. Bab ini akan membahas tentang bagaimana cara membuat cerita atau menceritakan pengalaman. Pengalaman adalah hal atau sesuatu yang pernah dialami. Maksudnya, hal yang pernah dijalani, dirasai, ditanggung, dan sebagainya. Menceritakan pengalaman artinya menceritakan sesuatu atau hal yang pernah dialaminya. Setelah dijalani, dirasai, ditanggung, dan sebagainya. Untuk membuat cerita dan pengalaman yang menarik, tentu saja cerita yang harus kita ceritakan merupakan cerita yang berkesan untuk kita sendiri. Menceritakan kembali berarti menyusun suatu kejadian demi kejadian, kemudian dirangkai menjadi sebuah cerita. Ingat, di dalam membuat cerita, pengalaman kita bisa menggunakan cara untuk menulis berita, yaitu tentang peristiwa apa, kapan, dan di mana kejadiannya. Siapa yang mengalami atau siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, mengapa peristiwa tersebut terjadi, kemudian bagaimana urutan kejadiannya. Informasi cerita pengalaman disusun berdasarkan urutan waktu yang memperlihatkan hubungan atau kejadian atau peristiwa yang telah lalu, baik peristiwa yang bersifat nyata atau cerita yang bersifat imajinasi. Tipe-tipe dari teks pengalaman ditentukan berdasarkan tujuan, struktur, dan bahasa yang digunakan. Tujuannya misalkan menceritakan kembali kejadian atau peristiwa atau kejadian masa lalu sesuai urutan kejadian atau peristiwa. Strukturnya terjadi menjadi 3 bagian. Pertama, pengantar, pendahuluan atau orientasi. Kedua, rangkaian peristiwa atau kejadian. Ketiga, tanggapan atau komentar terhadap cerita tersebut. Yang ini tidak harus ada bahasanya. Yang pertama, menggunakan kata kerja untuk menunjukkan kejadian, misalkan kata kerja jatuh, bangun, melangkah. Yang kedua, menggunakan kata penghubung. Kata penghubung berbeda dengan kata kerja. Kata penghubung digunakan untuk menempatkan peristiwa secara urut dengan kata lalu, kemudian, setelah, itu, dan lain-lain. Itulah ciri-ciri yang dimiliki oleh cerita pengalaman. Agar kamu mengenal kata hubung yang berfungsi menghubungkan antar kata, antar frase, antar klausa, antar kalimat atau antar paragraf. Sebaiknya kalian melihat kembali jenis kata penghubung. Untuk menandai kata, biasanya digunakan kata pertama kali, pada awalnya, pada mulanya, sebelumnya, kemudian, setelah itu, dan akhirnya. Untuk penghubung urutan waktu, saat itu, sebelumnya, sesudah kejadian, sementara itu saya berada. Itu adalah penghubung urutan waktu. Penghubung struktur artinya pengalihan dari pendahuluan kejadian ke klimaks cerita, ke akhir cerita yang biasanya ditandai dengan kata akhirnya. Setelah peristiwa itu, kemudian yang keempat, kata hubung rujukan waktu, yang termasuk kata penghubung waktu adalah pada, pukul, atau hari, atau minggu, atau bulan, atau tahun, selama, dan sekitar. Itulah kata penghubung waktu.